Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 12 Mei 2022 terangkum dalam Sumeko News. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru resmi menyerahkan surat keputusan pelaksanaan tugas Bupati Muara Enim kepada Kurniawan. Penyerahan SK dilakukan Kamis 12 Mei pukul 00.00 waktu Indonesia Barat di Geria Agung Palembang. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru resmi menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas Bupati Muara Enim kepada Kurniawan. Penyerahan SK dilakukan Kamis 12 Mei pukul 00.00 waktu Indonesia Barat di Geria Agung Palembang. Herman Deru menyatakan setelah mendapatkan mandat dan SK, Kurniawan resmi menjadi PLH Bupati Muara Enim. Penunjukan Kurniawan sebagai PLH Bupati Muara Enim sudah sangat pas. Kiprah dan perjalanan karir Kurniawan yang panjang diharapkan mampu mengemban amanah di Kabupaten Muara Enim dan bisa memakmurkan daerah tersebut. Kurniawan merupakan putra asli daerah Muara Enim sehingga mampu dan lebih mengenal daerah tersebut. Menurut Herman Deru mengenai jabatan sebagai pejabat dan PLH statusnya sama dan tidak ada perbedaan. Hanya saja PJ masa jabatannya ditetapkan 1 tahun sedangkan PLH masih jabatannya tergantung kinerja. Kurniawan PLH Bupati Muara Enim mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penunjukan dirinya. Amanah yang diberikan akan dijaga sebaik-baiknya untuk memajukan Kabupaten Muara Enim. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. DPRD Sumsel merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Sumsel memperbanyak pintu keluar atau exit dalam pembangunan jalan tol Sumatera. Dengan demikian, upaya ini juga dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitarnya. DPRD Sumsel merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Sumsel memperbanyak pintu keluar atau exit dalam pembangunan jalan tol sementara. Dengan demikian, upaya ini juga dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitarnya. Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sumsel Antoni Yuzar saat rapat paripurna ke-48 dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Sumsel kepada Gubernur Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2021, Kamis 12 Mei. Antoni mengatakan jumlah kendaraan yang tinggi menyebabkan padatnya lalu lintas, menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Antoni juga mendorong Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel agar dapat memprioritaskan APBN dalam pembangunan infrastruktur yang berfungsi mengurai kemacetan di Sumsel. Naba, Sumeko TV melaporkan. Ketua Umum Pengurus Getbol Provinsi Sumatera Selatan Basyarudin melakukan audiensi dengan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo di Rumah Dinas Wako Palembang Kamis 12 Mei. Ketua Umum Pengurus Getbol Provinsi Sumatera Selatan Basyarudin melakukan audiensi dengan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo di Rumah Dinas Wako Palembang Kamis 12 Mei. Audiensi dimaksudkan untuk memperkenalkan cabang olahraga Getbol yang akan dipertandingkan pada Fornas 6 Juli nanti di Jakabaring, Palembang. Basyarudin mengatakan pihaknya minta support dari Wali Kota Palembang untuk pelaksanaan cabang Getbol. Basyarudin menyayangkan jika Getbol tidak dipertandingkan pada Fornas 6 nanti. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo sangat mengapresiasi apa yang disampaikan pengurus Getbol Provinsi Sumsel. Apalagi olahraga ini dapat diikuti semua usia. Denny, Sumeko TV melaporkan. Calon jemaah haji Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bakal berangkat pada musim haji 2022 mulai vaksin meningitis. Vaksinasi berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Oki Kamis 12 Mei. Calon jemaah haji Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bakal berangkat pada musim haji 2022 mulai vaksin meningitis. Vaksinasi berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Oki Kamis 12 Mei.
Kepala Dinas Kesehatan Oki Iwan Setiawan SKM Mkes melalui Ketua Tim Kesehatan Haji Dinkes Oki Azhari SKM mengatakan, penjadwalan suntik vaksin meningitis untuk calon jemaah haji mulai Rabu 11 Mei hingga Kamis 19 Mei. Jumlah calon jemaah haji Oki disuntik vaksin meningitis sebanyak 217 calon jemaah dan 45 jemaah cadangan. Sebelum vaksin, calon jemaah haji Oki yang bakal berangkat pada musim haji 2022 telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan sehingga hanya dilakukan suntik vaksin meningitis. Vaksin meningitis calon jemaah haji melibatkan 13 tenaga medis. Sejauh ini tidak ada kendala karena calon jemaah haji telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Sejak Rabu 11 Mei calon jemaah haji yang divaksin ada 75 orang dan pada Kamis 12 Mei sebanyak 100 orang. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ogan Ilir resmi dimulai. Launching dilakukan Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar berpusat di Gedung Serbaguna Caram Seguguk KPT Tanjung Senai Kamis 12 Mei. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ogan Ilir resmi dimulai. Launching dilakukan Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar berpusat di Gedung Serbaguna Caram Seguguk KPT Tanjung Senai, Kamis 12 Mei. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Ahmad Lutfi mengatakan, Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober 2022 mendatang akan diikuti oleh 173 desa dari 227 desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Setelah launching, PMD minta kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menyurati kepala desa yang telah habis masa jabatannya. 10 hari pemberitahuan akhir masa jabatan, BPD diminta untuk membentuk panitia yang terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat. Setelah terpilih 7 orang panitia, maka disampaikan ke Bupati untuk ditetapkan oleh Bupati. Paling lambat 25 Mei 2022 panitia sudah harus terbentuk dan di bulan Juni nanti akan dilaksanakan BIMTEK untuk seluruh panitia Pilkades. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.